Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, izinkan saya di sini mempresentasikan hasil dari penelitian saya, yang mana dalam hal ini saya memiliki dosen pengampu yang bernama Bapak Dedi Setiawan MPD. Di sini mungkin nantinya kita akan lebih tahu lagi tentang apa sih kompetensi guru itu. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita jelaskan. Yang pertama yaitu tentang latar belakang. Pendidikan dasar merupakan fondasi penting bagi perkembangan anak. Guru madrasah, ibtidaiyah, dan sekolah dasar memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan kemampuan dasar anak. Oleh karena itu, kompetensi guru madrasah ibtidaiyah atau sekolah dasar haruslah memadai untuk mendukung proses belajar yang efektif, yang mana tujuan kompetensi guru madrasah atau sekolah dasar adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar sehingga anak dapat mencapai potensi mereka secara optimal. Adapun kompetensi guru madrasah ibtidaiyah ataupun sekolah dasar harus mencakup 4 aspek, yaitu yang pertama kompetensi pedagogik, yang kedua kompetensi kepribadian, yang ketiga kompetensi profesional, yang keempat kompetensi sosial. Yang mana dengan memiliki kompetensi yang memadai, guru madrasah ibtidaiyah atau sekolah dasar dapat merencanakan pembelajarannya efektif, mengelola kelas dengan baik, dan membantu anak mencapai tujuan pembelajaran. Adapun tujuan dari apa yang nanti saya sampaikan yaitu yang pertama, rumusan yang pertama kita akan membahas tentang apa sih kompetensi itu atau pengertian kompetensi. Terus yang kedua, kompetensi guru adakah dalam Al-Quran dijelaskan. Yang ketiga yaitu kompetensi guru berdasarkan undang-undang. Oke. Adapun tujuan dari penelitian ini nanti, yang pertama mengetahui tentang pengertian kompetensi, mengetahui apakah kompetensi guru dijelaskan dalam Al-Quran, dan yang ketiga mengetahui apakah kompetensi guru berdasarkan undang-undang. Pengertian kompetensi. Kompetensi berasal dari bahasa Inggris yaitu competence dan diartikan sebagai kecakapan atau kemampuan. Kompetensi juga dapat diartikan sebagai ciri mendasar yang mendapat pada diri seorang yang memiliki hubungan sebab akibat dan kinerja yang efektif atau unggul dalam satu pekerjaan. Kompetensi dalam bahasa Indonesia merupakan serapan dari bahasa Inggris competence yang berarti kecakapan dan kemampuan. Kompetensi adalah kumpulan pengetahuan, perilaku, keterampilan yang harus dimiliki guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dan pendidikan. Kompetensi berarti kemampuan mewujudkan suatu dengan tugas yang diberikan kepada seseorang. Kompetensi juga terkait dengan standar di mana seseorang dikatakan kompeten dalam bidangnya jika pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta kerjanya sesuai standar yang ditetapkan dan atau diakui oleh lembaga pemerintah. Hakikat kompetensi adalah kekuatan mental dan fisik untuk melakukan tugas atau keterampilan yang dipelajari melalui latihan ataupun praktek. Adapun aspek kompetensi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik yaitu yang mana mengharuskan guru untuk yang pertama menguasai teori dan prinsip pembelajaran, yaitu sebelum guru menerangkan suatu ajarannya, guru harus lebih tahu terlebih dahulu dan lebih dulu harus bisa menguasai
teori yang akan dibawakan atau prinsip-prinsip belajar apa yang pas untuk diimplementasikan kepada siswa. Yang kedua, merancang pembelajaran yang efektif. Bagaimana guru harus memberikan pembelajaran yang efektif agar nantinya materi yang disampaikan akan diterima oleh siswa dengan baik. Yang ketiga, menggunakan metode pembelajaran yang variatif. Jadi di mana guru harus memberikan pembelajaran yang variatif agar anak tidak bosan dengan apa yang diajarkan oleh guru tersebut. Yang keempat, pengelolaan kelas dengan baik. Jadi guru harus bisa mengelola kelas agar lebih kondusif dan siswa dapat mendengarkan guru dengan baik. Yang kelima, menguasai teknik penilaian dan evaluasi. Jadi di sini guru juga harus ramah terhadap siswa dan tidak pelit akan yang namanya penilaian serta evaluasi untuk siswa-siswa yang memiliki penalaran yang sedikit kurang. Yang selanjutnya, kompetensi kepribadian. Memiliki integrasi dan profesionalisme. Jadi di sini seorang guru harus profesional dalam mengemban amanah ataupun pekerjaannya. Antara masalah di rumah ataupun masalah di sekolah itu dilarang untuk dijadikan satu ataupun dilampiaskan kepada siswa. Yang kedua, berkomunikasi efektif dengan siswa dan orang tua. Jadi di sini guru harus bisa menelaah antara bagaimana cara berkomunikasi dengan siswa agar siswa itu mampu untuk menerima apa yang kita ajarkan dan kita juga mampu untuk memberikan masukan ataupun suatu pengarahan kepada orang tua agar anak ini juga nantinya di rumah dapat dibantu oleh orang tuanya untuk belajar. Yang ketiga, memiliki empati dan kesabaran. Menjadi seorang guru harus memiliki empati dan kesabaran yang tinggi. Apalagi di sini guru madrasah ibtidaiyah ataupun guru sekolah dasar yang mana anak-anak atau siswa-siswanya yang diajar adalah anak-anak yang masih di bawah umur dan masih suka bermain. Yang mana guru harus ekstra sabar dalam menerangkan atau menjelaskan materinya. Yang keempat, perilaku positif dan memberikan contoh bagi siswa. Jadi, guru harus memiliki sifat atau sikap yang baik agar yang mana nantinya dapat dicontoh oleh siswanya. Yang kelima, memiliki komitmen terhadap pendidikan. Jadi, guru harus berkomitmen dan berdedikasi tinggi terhadap pendidikan. Yang selanjutnya, kompetensi profesional, yaitu yang pertama, menguasai materi pembelajaran. Wajib bagi seorang guru harus tahu materi yang akan dibawakan. Terus yang kedua, menggunakan teknologi dan pembelajaran. Selain menguasai materi, guru juga harus mampu untuk menggunakan teknologi dan pembelajarannya agar nantinya lebih efisien kembali atau lebih efektif agar siswa juga tidak bosan dengan apa yang diterangkan. Yang ketiga, menguasai bahasa yang digunakan dalam pembelajaran. Jadi, kita harus mampu, seorang guru itu harus mampu untuk menggunakan bahasa yang sesuai ataupun yang pas agar anak-anak tidak bingung dengan apa yang kita bahas. Yang keempat, memiliki pengetahuan tentang kurikulum dan silabus. Jadi guru juga harus mengikuti apa yang ada di pemerintahan saat ini. Kurikulum yang telah diberikan oleh Kementerian Pendidikan, kita juga harus mengikutinya. Yang kelima, menguasai teknik penelitian dan pengembangan kurikulum. Selain itu, kita harus mampu, seorang guru juga harus mampu untuk mengembangkan kurikulum yang telah ada agar nantinya saat kita menyampaikan kepada siswa, siswa itu tidak bingung. Yang selanjutnya, kompetensi sosial. Yang pertama, berinteraksi efektif dengan masyarakat. Jadi seorang guru tuh tidak hanya kepada siswa, tapi berinteraksi juga dengan masyarakat yang dimana standar sosial seorang guru di mata masyarakat itu lebih tinggi. Yang kedua, memiliki kesadaran akan pentingnya pendidikan dalam masyarakat.
Jadi, seorang guru juga harus bisa mengayomi dalam lingkungan bermasyarakat pula. Yang ketiga, beradaptasi dalam kegiatan masyarakat. Seorang guru juga harus bersosial tinggi. Jadi, ada apa kegiatan apa yang ada di masyarakat, setidaknya guru juga harus bisa mengikutinya. Yang keempat, memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain. Jadi, guru juga harus mampu bekerja sama untuk membentuk suatu kelompok ataupun mengikuti suatu kelompok dengan baik dan efisien. Yang kelima, memiliki kesadaran akan pentingnya keragaman dan inklusi dalam masyarakat. Nah, jadi seorang guru itu tidak boleh mencontohkan hal yang buruk atau membeda-bedakan antara si A, si B, ataupun antara agama satu dengan agama yang lain. Tapi di sini harus ada kesadaran akan pentingnya keragaman, apalagi kita hidup di Indonesia ini dengan berbagai macam suku, bahasa, maupun ras. Yang selanjutnya, kompetensi guru dalam Al-Quran. Ternyata kompetensi guru juga dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu yang pertama kompetensi ilmiah, yaitu kompetensi ini adalah kemampuan seorang guru atau pendidik dalam hal penalaran pemahaman, yang artinya seorang guru harus menguasai materi-materi dan metode yang akan diajarkan kepada anak-anak, yang mana dalam hal ini telah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 2 halaman 247. Yang kemudian kompetensi hulukiyah. Dalam hal ini kata huluk sudah memiliki arti khusus, yaitu tingkah laku, perilaku, karakter, sifat, dan lain sebagainya. Kalau direnungkan, kata huluk masih memiliki kaitan dengan kata asalnya, yaitu ciptaan, yang berarti huluk adalah semua tingkah laku, sifat, dan perbuatan yang telah Allah ciptakan pada diri manusia yang memunculkan dengan perasaan reflektif atau kebiasaan yang sudah terjiwai. Ini pun telah diterangkan dan dijelaskan dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4. Terus kemudian kompetensi jismiyah. Kompetensi ini berkaitan dengan fisik. Seorang guru harus memiliki kemampuan dalam hal yang berkaitan dengan fisik, artinya penerapan dan praktek dan setiap materi yang ada. Maka dalam kompetensi ini seorang guru dituntut untuk sehat jasmaninya, dan dijelaskan pula ternyata juga di dalam Al-Quran, yaitu dalam Al-Baqarah ayat 2. Yang selanjutnya, kompetensi guru berdasarkan undang-undang. Selain dalam Al-Quran, kompetensi guru dijelaskan pula dalam undang-undang, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang guru dan dosen. Kompetensi guru diartikan sebagai kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dan dosen dalam melaksanakan tugasnya. Dalam hal ini dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ini telah dijelaskan bahwasanya guru harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang dimiliki dan dihayati dan dikuasai. Sementara itu, proyek pembinaan pendidikan guru atau P3G merumuskan 10 kemampuan dasar seorang guru. Yang pertama, mengenal karakter siswa. Jadi di sini juga seorang guru harus mampu mengenal karakter siswa, yaitu tentang psikologis kejiwaan siswa, karena setiap siswa memiliki karakter yang berbeda-beda. Yang kedua, merencanakan atau merancang pembelajaran. Jadi seorang guru juga harus mampu merancang pembelajaran yang efektif untuk siswanya, menggunakan metode pembelajaran yang variatif agar anak-anak tidak bosan, menggunakan media pembelajaran yang efektif maupun dari elektronik maupun media cetak ataupun lain sebagainya. Pengelolaan kelas yang baik. Jadi pengelolaan kelas itu harus tepat agar siswa itu lebih fokus dengan apa yang diajarkan oleh guru tersebut. Menggunakan teknik penilaian tepat. Nah, jadi kita harus bisa memberikan penilaian terhadap satu anak dengan anak yang lain, bukan dengan
sama rata, tapi dengan dilihat dari kemampuan yang telah diberikan oleh anak tersebut. Yang kemudian mengembangkan kurikulum yang telah diberikan oleh pemerintah agar nanti disampaikan kepada siswa lebih mudah. Menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Nah, menggunakan teknologi ini kita juga harus bisa, karena dalam teknologi sekarang ini kita banyak dimudahkan, bahkan anak-anak lebih suka ketika kita mengajar menggunakan teknologi seperti kita aplikasikan dengan video, yang dimana di situ berisi tentang pengajaran-pengajaran yang sangat banyak, tapi dengan variasi video yang dimana mereka juga seru dan asik. Yang ke-9, bekerja sama dengan orang tua dan masyarakat. Nah, jadi kita harus bisa bekerja sama dengan orang tua dan masyarakat agar nantinya untuk melihat karakter anak tersebut dan selalu mengawasi mereka bagaimana perkembangan mereka nanti di rumah maupun di sekolahan. Karena sejatinya anak bersama guru itu hanya sebentar dan lebih banyak dengan orang tua maupun masyarakat. Yang ke-10, mengembangkan diri secara profesional. Jadi guru harus terus berkembang dengan adanya kurikulum-kurikulum baru ataupun dengan perkembangan zaman yang saat ini, dan harus memiliki penalaran secara profesional yang mana nantinya apa yang dihadapi guru tersebut mampu untuk dipecahkan. Yang mana kemampuan-kemampuan dasar tersebut harus dimiliki seorang guru untuk mendapatkan atau dapat melaksanakan tugas dengan efisien dan efektif. Tak terasa apa yang telah saya jelaskan tadi sudah memasuki ujungnya, yaitu tentang kesimpulannya, yaitu yang dimana kompetensi guru adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru untuk melaksanakan tugas dan efektif dan efisien, yang mencakup kompetensi yaitu kompetensi pedagogi, kepribadian, kompetensi profesional, kompetensi sosial, yang mana juga dengan memiliki kompetensi yang memadai, yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran, membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran, dan menjadi pendidik yang efektif dan profesional. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena di sini juga saya masih belajar dan tahap pembelajaran. Misal ada kesalahan monggo dikritik, bila mana ada yang lebih bagus lagi ataupun ada yang lebih baik lagi dari hal ini, saya juga berterima kasih atas bantuan dan saran-sarannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.